Episode 61. Gadis kecil untuk Presdir. Meski semalam sudah minta maaf, dan Dahlia sudah berniat untuk memaafkan, baru niat doang, nyatanya tingkah Sylvie tidak lantas berubah jadi baik. Malahan, wanita itu semakin bersikap menyebalkan. "Heh, bangun. Kamu bilang mau pergi hari ini." Dahlia menggoyangkan kaki Sylvie dengan brutal. Enak saja wanita itu masih tidur nyenyak sementara Dahlia sudah siap pergi ke kantor. 5 menit lagi deh. Sylvie menggeliat dengan selimut masih menutup tubuh. Dahlia merasa kesal dan langsung menarik selimut dengan kasar. "Nggak ada 5 menit, 5 menit. Beresin dulu itu tempat tidur kamu. Pokoknya aku nggak mau tahu, nanti aku pulang kerja semuanya harus udah bersih." "Ya ampun Dahlia, lo tega banget sih sama gue." Sylvie bangun dari tidurnya sambil cemberut. "Kan lo tahu sendiri kalau sekarang gue udah bangkrut, gue harus cari duit kemana. Gue nggak punya siapa-siapa buat numpang tinggal. Ya memangnya itu masalah aku. Please lah, sehari ini aja, ya." "Ya." Sylvie membujuk Dahlia sekuat tenaga. Lagi pula dia memang tidak punya uang dan tempat tujuan sama sekali. Satu-satunya harta yang ia punya sekarang adalah pakaian-pakaian mahal yang ada di dalam tasnya. Sebenarnya bisa saja kalau mau dijual, tapi Sylvie merasa sayang. Barang-barang itu adalah hasil kerjanya selama beberapa tahun. "Kamu tuh." Dahlia memijit keningnya yang terasa berdenyut. Ia tentu tidak bisa mengusir Sylvie kalau perempuan itu sudah memohon. Kesannya kok malah dia yang jadi kelihatan jahat. "Ya udah, boleh deh. Tapi sehari ini aja." Tukas Dahlia kemudian. Namun sebuah senyum jahil muncul. "Dan ada syaratnya." Oke, gue juga sadar diri kok. Gue bakal beres-beres kamar lo selama numpang di sini, bukan cuma itu." "Hah? Apaan lagi?" Dahlia tersenyum licik dan berjalan mendekati ranjangnya. Setelah itu ia angkat sebelah kakinya ke atas ranjang. "Bukannya kamu masih punya hutang sama aku? Aku menang dalam taruhan kita. Iya kan?" Sylvie tampak melihat kaki Dahlia dan mulai mencerna maksudnya. Setelah teringat, ia sontak terbelalak kaget. "Jangan bilang, lo mau gue cium kaki lo?" "Yap." Dahlia menganggukkan kepala. "Nih, silahkan." Enggak. Lo gila. "Ya kalau nggak mau sih nggak apa-apa. Aku pastikan hari ini kamu nggak akan boleh tinggal di sini." Dahlia menjawab santai. "Ih." Sylvie mengepalkan tangannya kesal. Mana ada di sejarah hidupnya, dia berlutut untuk mencium kaki seseorang. Apalagi ini kakinya Dahlia, musuh bebuyutannya sendiri. Semalam saja dia sudah merasa sangat malu gara-gara meminta maaf pada wanita itu. Mau ditaruh di mana harga dirinya coba? "Ayo, cepet." Dahlia berseru tidak sabar. Ujung kakinya digoyang-goyangkan untuk semakin menekan Sylvie. Sementara itu Sylvie masih berpikir cukup keras. Harus melakukannya atau tidak? Aku hitung, deh. 1. Sylvie menelan ludah. 2. Sylvie memejamkan mata. Dasar wanita gila. Sylvie perlahan maju dan berbungkuk untuk mencium kaki Dahlia. Setelah itu, ia segera berbalik dan berlari ke kamar mandi. Huk, wanita itu memuntahkan isi perutnya. "Halah, lebay banget sih, kakiku nggak sebau itu kali." Dahlia berkata sambil tertawa terbahak-bahak.
Ia lalu menghampiri Sylvie yang masih menunduk pada wastafel kamar mandi. Kamu mau tahu satu rahasia enggak? Dahlia tersenyum. Sebenarnya, di hari reuni itu, aku sama Ren belum pacaran. Aku sama dia cuma pura-pura doang. Jadi, bisa dibilang, aku bohongin kamu. Hahaha. Tawa Dahlia semakin meledak. Sementara itu, Sylvie tampak terperangah tak percaya. What? Jadi lo selama ini cuma ngibul? Dan gue sampai. Sylvie jadi merasa mual lagi saat mengingat aksinya mencium kaki Dahlia. Kurang ajar lo. Hahaha. Tawa Dahlia malah terdengar semakin keras, dan ia dengan santai melenggang keluar kamar diiringi dengan sumpah serapah dari Sylvie. Jadi begitu sayang. Dahlia mengakhiri ceritanya tentang Sylvie pada Ren. Saat ini mereka sedang bertemu diam-diam di dalam mobil Ren. Tadi saat akan keluar untuk makan siang, Ren mengirimi Dahlia pesan kalau dia kangen berat pada wanita itu dan meminta bertemu sebentar untuk menyampaikan sesuatu. Jadilah mereka berdua berakhir di sini sekarang. Udah gila itu cewek. Dari sekian banyak pilihan, kenapa dia malah ke kostan kamu? Ren menanggapi sambil menggelengkan kepalanya tidak mengerti. Iya, kan? Aku juga bingung. Tapi setelah itu dia minta maaf, dan mengakui semua perbuatannya. Dia juga cerita tentang masa lalunya yang kelam, aku jadi nggak enak mau mengusir dia. Sayang, Ren menangkup wajah Dahlia dengan kedua telapak tangan. Kamu jangan terlena dengan ucapan nenek sihir itu. Kita nggak tahu tipu muslihat apa yang sedang dia gunakan sekarang. Bisa jadi dia cuma berkata bohong untuk menarik simpati kamu. Iya kok, sayang, aku juga ngerti. Dahlia mengelus-elus tangan Ren. Oh ya? Tadi kamu bilang ada sesuatu yang mau kamu sampaikan. Ada apa? Oh, sebenarnya nggak terlalu penting sih. Tadi aku cuma bikin alasan aja supaya bisa ketemu kamu. Tapi, mumpung ingat, aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Ren kemudian mengeluarkan ponsel dari dalam sakunya dan memperlihatkan isi layarnya pada Dahlia. Ini ada katalog dari beberapa mua terkenal yang ada di negeri kita. Kamu pilih aja mana yang kamu suka, nanti aku sampaikan ke Mama. Dahlia menerima ponsel Ren dengan hati berdebar. Benar juga, sebentar lagi kan mereka mau menikah. Jadi sudah pasti mereka akan segera mempersiapkan pernikahan mereka yang tinggal menunggu bulan. Kalau kamu nggak suka, nanti aku cari yang di luar negeri. Ada beberapa sih yang aku kenal di Singapura. Nggak usah. Aku suka produk lokal kok. Dahlia menolak dan mulai menggeser gambar pada layar. Bagus deh kalau gitu, Ren tersenyum senang. Oh, iya, satu lagi. Kata Mama, kita fitting gaunnya di rumah aku aja. Mama udah mengundang beberapa penjahit gaun terkenal. Oke, Dahlia menganggukkan kepala lagi. Ia kemudian menatap Ren yang masih menatapnya. Bentar deh. Kok rasanya yang menyiapkan semuanya malah keluarga kamu ya? Keluarga aku bahkan belum nyiapin apa-apa. Loh? Ya memang semuanya dari keluargaku sayang. Keluarga kamu tinggal duduk manis aja, nanti semuanya beres. Tapi kan ijab kabul kita nanti di rumahku sayang, baru resepsi keduanya di tempat kamu. Kalau keluarga kamu yang mempersiapkan semuanya, apa nggak merepotkan? Dan apa bapak ibuku bakalan setuju? Mereka itu tipe orang yang nggak suka ngerepotin orang lain. Nggak ngerepotin sama sekali kok sayang, kamu tenang aja ya.
Kemarin mama dan papa juga udah membahas itu sama bapak ibu kamu. Awalnya mereka keberatan sih, tapi entah mama pakai jurus bujuk rayu apa sama mereka, tapi akhirnya mereka setuju. Oh. Dahlia menganggukkan kepalanya lagi. Di acara lamaran kemarin ia memang tidak terlalu banyak menyimak karena sudah terlalu sibuk menenangkan dirinya yang nervous. Puas mengobrol dan makanan yang mereka pesan secara delivery juga sudah habis, Dahlia dan Ren akhirnya keluar dari mobil. Mobil Ren terparkir di dalam basement yang sepi, jadi saat sedang keluar, Ren dengan percaya diri masih sempat-sempatnya menggenggam tangan Dahlia. Tanpa mereka sadari ada satu mobil karyawan yang baru masuk ke dalam sana. Mbak Dahlia. Dahlia dan Ren sontak menoleh ke sumber suara. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat di belakang mereka ada 4 karyawan tim marketing yang baru keluar dari mobil. Salah satunya adalah Zafran, orang yang memanggil Dahlia saat ini. Saking syoknya, Dahlia dan Ren sampai tak sempat melepaskan genggaman tangan mereka berdua. Pak Direktur. 3 karyawan lain yang semuanya wanita terpekik saat melihat direktur marketing mereka ada di sana. Mereka semakin terbelalak saat melihat 2 orang itu bergandengan tangan. Kalian pacaran? Duh. Ren dan Dahlia saling berpandangan. Ketahuan deh. Episode 62. Apa? Mbak Dahlia sama Pak Direktur mau nikah? Sial. Dahlia membungkam mulut salah satu rekan kerjanya itu sambil menoleh kanan kiri. Ia khawatir kalau ada yang menguping pembicaraan mereka. Saat ini, mereka berlima, Dahlia dan 4 rekan kerjanya sedang duduk di sebuah cafe hits yang dekat dengan kantor. Dahlia memang berniat untuk menyogok mereka dengan traktiran makan. Jangan sampai apa yang mereka lihat barusan dibocorkan oleh orang-orang. Sementara itu Ren tidak ikut bersama mereka karena sedang ada pekerjaan lain. Kamu hati-hati dong ngomongnya, kalau ketahuan yang lain gimana? Dahlia memperingatkan. Ya ampun Dahlia, serius. Zafran tampak ternganga tidak percaya. Jadi selama ini kalian sudah makin dekat. Dahlia menganggukkan kepalanya. Pokoknya hubungan kita jadi begitu. Sudah kan? Sekarang aku sudah jelaskan semuanya, aku juga sudah belikan kalian kopi dan dessert mahal. Awas kalau sampai kejadian hari ini bocor, Dahlia mengancam. Memangnya kenapa sih Mbak kok pakai ditutupin segala? Toh nanti kalau nikah kan bakalan ketahuan juga, tukas salah satu karyawan wanita lain. Yah, kamu nggak tahu aja sudah berapa banyak gosip tentangku di luar sana, Dahlia mendengus. Aku kan nggak suka jadi pusat perhatian begitu. Tapi, sumpah deh Mbak, aku nggak ngangka. Aku kira malah pacarnya Mbak Dahlia itu si Pak Kevin. Oh, kalau Kevin itu sih sahabatku sejak SMA. Wih, hebat ya Mbak Dahlia, pacar sama sahabatnya sama-sama ganteng. Pengen deh kayak gitu juga, mata salah satu karyawan wanita tampak menerawang. Entah dia sedang memikirkan apa. Ya kalau gitu berarti lo harus cantik dong, Mbak Dahlia kan cantik makanya banyak yang suka, temannya mengejek. Sudah, pokoknya kalian harus janji ya. Jangan sampai cerita ini bocor kemana-mana, paham? Paham Mbak? Jawab mereka bertiga kompak. Paham. Zafran menjawab kalem. Dahlia pikir, semuanya sudah beres setelah ia mentraktir keempat rekan kerjanya itu. Tapi ternyata apa yang ia pikirkan salah besar. Pagi Bu Direktur. Kecurigaan Dahlia bermula dari Pak Satpam yang tiba-tiba menyapanya demikian esok paginya. Dahlia langsung menoleh ke arah pria parubaya itu dengan tatapan heran.
Pak, kok tiba-tiba manggil saya Bu Direktur? Oh, soalnya kan Mbak Dahlia calonnya Pak Direktur, hehehe. Hah. Dahlia jelas langsung panik. Kok Pak Satpam sampai bisa tahu? Tapi ia tak merespon apa-apa lagi dan segera berlalu menuju lift. Di dalam lift, keanehan kembali terjadi. Orang-orang yang melihatnya tampak berbisik-bisik, kemudian mereka menganggukkan kepalanya menyapa Dahlia. "Pagi Bu," sapa mereka dengan ramah. Pak pagi. Dahlia menjawab sambil tergagap. Pasalnya, belum pernah dirinya berada dalam situasi seperti ini. Sejak kapan para karyawan Lumiere jadi sangat ramah padanya? Keluar dari lift, Dahlia semakin dibuat bingung karena tiba-tiba setiap orang yang berpapasan dengannya langsung tersenyum dan menyapa dengan ramah. Ada apa ini? Apa tiba-tiba satu gedung pada kesambet hantu ketawa? Batin Dahlia merasa ngeri. Ia bergegas pergi menuju ruang divisi marketing. Wah, ada calonnya Pak Direktur. "Pagi Bu," sapa dua orang office boy yang berpapasan dengannya. Dahlia hanya menjawab sapaan mereka dengan senyum canggung. Wah, sudah nggak benar ini. Pasti salah satu di antara keempat orang itu sudah ada yang buka mulut. Dasar lambe turah. Batin Dahlia kesal. Sesampainya di ruangan, gadis itu langsung menarik salah satu karyawan wanita yang kemarin memergokinya bersama Ren. Mbak. Karyawan itu kewalahan karena tiba-tiba ditarik paksa, tapi Dahlia tak peduli dan tetap membawa sang karyawan menuju pantry. Tak lupa ia memberi kode pada dua karyawan lain untuk mengikutinya. "Kamu ia yang bocorin kejadian kemarin." Todong Dahlia pada salah seorang di antara mereka. Tak lupa ia menoleh kanan dan kiri memastikan tak ada yang memperhatikan mereka. "Enggak Mbak, sumpah demi Tuhan. Aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Aku juga kaget kenapa tiba-tiba waktu di kantor semuanya udah pada heboh." Pasti kamu ya." Dahlia gantian menuduh yang lain. "Enggak Mbak, demi Allah. Aku juga nggak ngomong sama siapa-siapa." "Cik, kamu." Dahlia menunjuk karyawan ketiga. Aku bilang sih Mbak," jawab wanita itu takut-takut. "Tuh, kan. Tapi cuma sama nenekku yang ada di kampung Mbak. Kemarin kita teleponan dan aku kelepasan curhat. Kamu udah pastiin belum nggak ada yang dengerin kamu?" "Iya, Mbak. Aku ngomongnya waktu di kamar kostan dan pintunya udah kukunci. Di kamar sebelahku bahkan nggak ada orang karena lagi pulang kampung. Terus, gimana bisa jadi kesebar? Kan aneh." Mbak Dahlia belum lihat postingan grup kantor. "Memangnya ada apa di sana?" Dahlia menjawab malas, tidak mau tahu sebenarnya. Kan petugas CCTV sempat nge-share video rekaman di ruangan Pak Direktur, tapi langsung dihapus karena katanya salah kirim. Video apa? Dahlia mulai panik. Jangan-jangan. Ya itu Mbak, video Mbak Dahlia lagi mesra-mesraan sama Pak Direktur. What? Kok bisa? Nggak tahu juga Mbak. Sebenarnya postingan yang asli udah kehapus, tapi entah gimana masih ada yang nyimpen videonya dan mulai nyebarin di grup divisi masing-masing. Apa? Tapi sumpah Mbak, kita sama sekali nggak ikutan. Kita bahkan nggak buka mulut sama sekali waktu karyawan lain pada nanya." Dahlia mulai merasa kepalanya pusing. Video CCTV di ruangan direktur. Bukannya CCTV di sana sudah rusak sejak lama. "Mbak, kalau gitu kita permisi ya, mau nerusin kerjaan."
ketiga wanita itu buru-buru pergi dari hadapan Dahlia. Meninggalkan asisten manajer mereka yang sedang kebingungan di ruang pantry. Dahlia kemudian meraih ponsel dari saku dan langsung menghubungi Ren. "Halo, sayang. Ren. Kamu tahu nggak kalau CCTV di ruangan kamu udah bener?" "Oh iya sayang, aku baru dikasih tahu kemarin. Katanya ada pengecekan fasilitas gedung, dan ternyata CCTV ruanganku juga udah diperbaiki. Dan bisa-bisanya kamu nggak bilang padaku." Dahlia bertanya geram. "Maaf sayang, waktu itu aku lupa. Dan kamu malah udah nyosor aku duluan." "Ya sudah aku terabas aja. Niatnya aku mau langsung menghapus rekamannya, tapi malah kelupaan karena banyak kerjaan." "Nggak apa-apa loh sayang, hitung-hitung kenang-kenangan." "Kenang-kenangan dasmu." Dahlia makin pusing 7 keliling. "Kamu tahu nggak sekarang aku semalu apa?" "Nggak apa-apa sayang, nggak usah malu. Jajaran direksi juga udah ngubungin aku, dan mereka malah kasih selamat." "Justru bagus, kan? Sekarang kalau mau mesra-mesraan kita nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi." "Ren, sayang, udah dulu ya. Aku ada jadwal meeting online sama perusahaan di Singapura. Bye, sayang. Love you, Ren." "Hei, jangan kabur dulu. Terlambat." Kekasihnya itu sudah mematikan panggilan telepon. Dahlia langsung memijit keningnya yang terasa berdenyut. "Haduh, gimana dong ini?" keluhnya frustasi. Ia kemudian mencoba menarik dan membuang napas, menenangkan diri sendiri. Barulah setelah merasa lumayan tenang, ia berjalan penuh percaya diri keluar dari pantry. Baru saja langkahnya melewati pintu, Dahlia dibuat kaget dengan orang-orang yang sudah berkumpul di meja kubikelnya. "Ada apaan lagi nih? Mbak Dahlia?" Salah seorang rekan kerjanya melambaikan tangan, menyuruh Dahlia mendekat. Dahlia dengan was-was segera mendekati mereka. "Ada apa ini?" Suara Dahlia langsung membuat tatapan semua orang beralih padanya. Melihat kedatangan sang pemilik meja, mereka segera mundur teratur untuk memberikan jalan. Dahlia menatap mereka dengan curiga, lalu tatapannya tertuju pada buket bunga raksasa yang ada di sana. Dahlia segera menyambar buket itu dan mengambil kartu ucapan yang terselip di antara bunga mawar. "Congrats buat hubungan kita yang sudah ofisial, sayangku. Tertanda, RP." Tanpa perlu menyebutkan nama pun, Dahlia sudah tahu ini kelakuan siapa. Sementara itu para karyawan yang masih berkumpul di sekitar mejanya langsung berteriak heboh. "Cie Dahlia." Dahlia hanya mampu menghela napas panjang dan menepuk dahinya sendiri. "Ren,